Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita teman-teman masuk di mata kuliah Business Foundation yang pertemuan keempat. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan marketingnya, jadi secara basicnya. Nah, di sini di minggu keempat kita membahas terkait dengan branding, jadi lebih spesifik lagi dari marketingnya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di minggu ini? Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sejarahnya. Jadi mencari tahu asal mula branding itu dari mana sih? Lalu yang kedua, pentingnya brand bagi konsumen dan bagi perusahaan. Yang ketiga, pengertian. Jadi kita melihat pengertian atau definisi dari branding. Dan yang selanjutnya itu perbedaan arti. Jadi nanti kita akan membedakan antara marketing dan branding. Oke, langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu sejarah. Jadi di sini awal mula terbentuknya suatu brand itu berasal dari tahun 1500-an. Nah, jadi tahun 1500-an itu dari kata brand atau brander itu artinya potongan kayu yang dibakar. Jadi dari bahasa Skandinavian gitu ya. Lalu beralih ke tahun setelahnya. Brand itu ada R-nya di belakang. Jadi brander yang artinya itu membakar ini. Nah, selanjutnya brand itu digunakan sebagai penanda hewan sapi ternak. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah melihat kalau di luar negeri itu dalam menandai hewan sapi ternak itu mereka para peternaknya ya itu memiliki suatu kayak tanda atau simbol tersendiri dan dibuat dari besi. Jadi besi dipanaskan lalu nanti ditempelkan ke badannya si sapi. Jadi contohnya ini. Nah, di sini bisa terlihat ada berbagai macam bentuk simbol. Nah, simbol ini sebagai penanda bahwa nanti yang miliknya si A itu berbeda dari miliknya si B. Jadi ada penandanya karena dahulu itu banyak sekali orang yang memiliki hewan ternak tetapi mereka kesulitan untuk membedakan mana hewan ternak miliknya atau milik orang lain gitu. Selanjutnya perkembangan dari brand itu digunakan pada saat revolusi industri. Nah, mungkin kita sering mendengar ya ada revolusi industri 1.0, 2.0 atau 3.0. Nah, di sini menjadi awal mula suatu revolusi industri. Jadi, kalau revolusi industri kan di mana suatu produk itu dijual secara massal. Nah, untuk membedakannya pada tahun 1800-an ini mereka atau para perusahaan besar itu membuat suatu merek mereka sendiri. Jadi untuk membedakan antara merek yang satu dan merek yang lain gitu. Nah, munculnya merek yang sebagai pelopor itu ada Coca-Cola, lalu ada juga Ford dan ada juga sikat gigi, pasta gigi Colgate. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh sebagai pelopor adanya penanda dari suatu produk atau brand itu. Nah, di sini ada contoh dari perkembangan logo perusahaan milik Coca-Cola. Nah, bisa dilihat di sini dari tahun 1886 sampai tahun 2007 logo Coca-Cola itu selalu berubah-ubah. Karena kenapa sih setiap perusahaan atau kadang beberapa perusahaan atau banyak perusahaan itu selalu melakukan perkembangan di logo perusahaannya. Karena mereka itu ingin mengikuti perkembangan dari konsumen dan agar lebih tetap relevan dengan konsumennya atau mungkin dengan kliennya. Jadi bisa dilihat di tahun 1800-an logo Coca-Cola itu hanya kayak berupa font yang ada di Microsoft Word ya. Jadi hanya hitam dan putih, lalu tulisannya juga fontnya biasa. Tapi kita bisa melihat di perkembangan selanjutnya itu Coca-Cola memberikan kayak tulisannya itu semacam kayak italik gitu ya, kayak ada miringnya gitu. Lalu sampai yang terakhir itu diberikan warna, jadi ada warna merah dan ada warna putih. Yang sampai saat ini masih digunakan itu menggunakan logo yang
munculnya di tahun 2007. Jadi dengan berkembangnya logo dari perusahaan, berkembang juga dari sisi internal perusahaan. Jadi mereka itu ibaratnya membranding atau memberikan hal-hal baru, memberikan produk-produk baru, memberikan warna baru kepada perusahaan atau produknya, itu dengan cara membuat logo yang berbeda. Jadi kalau kita lihat logo yang berbeda itu beda juga dari sisi produknya, terus juga ada perubahan lah intinya di dalam internal perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan pentingnya brand. Di sini nanti akan ada pentingnya brand bagi konsumen dan bagi perusahaan. Kalau bagi konsumen, ini ada beberapa poin, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pentingnya brand bagi konsumen itu sebagai identifikasi sumber produk. Bisa dilihat di sini ada 3 macam jenis teh dalam kemasan. Nah, coba teman-teman bayangkan nih ketika kalian beli suatu minuman teh, tapi di sana nggak ada mereknya dan bentuk kemasannya sama semua. Saya kira teman-teman akan kesulitan ya, atau bahkan saya juga akan kesulitan memilih mana yang teh pucuk atau mungkin teh Javana. Tapi berbeda ketika seorang produsen ini, perusahaan ini dia memberikan merek, terus juga secara kemasan mereka tidak ada kesamaan. Akhirnya itu juga sebagai identifikasi, oh bahwa misalnya nih kalau pengen teh yang rasanya manis, kita belinya yang teh Javana, atau misalnya nih agak nggak terlalu manis nih, nggak terlalu suka manis, kita bisa belinya yang New Green Tea. Jadi ada identifikasi, ini tuh produknya dari mana sih. Dan yang kedua, pentingnya brand itu untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas sebuah produk. Contohnya ini, ada beberapa produk kecantikan yang dia itu tidak ada mereknya, hanya tertulis misalnya kayak krim siang, malam, terus toner dan sabun. Apakah teman-teman akan berani membeli kosmetik yang tidak ada mereknya seperti ini? Dan kita nggak tahu nih kalau misalnya kita setelah pakai terus ada kerusakan, terus mungkin juga ada kemerahan, ada luka, kita nggak tahu akan minta pertanggungjawabannya ke siapa atau mengklaimnya ke siapa. Tapi beda cerita kalau yang produk kecantikan tadi diberi logo atau merek. Nah, contohnya ini skincare atau produk perawatan kecantikan dengan menggunakan logonya itu Natasha, dimana Natasha kan sudah terkenal atau sudah kita ketahui bahwa dia itu ada memang fokus kepada klinik kecantikan. Jadi ketika kita atau mungkin konsumen dihadapkan dengan dua pilihan seperti ini, saya rasa akan memilih yang Natasha karena secara merek kita sudah tahu. Jadi bahwa Natasha itu memang sudah kredibel di bidang kecantikan gitu. Beda dengan yang kiri tadi. Jadi ketika kita mencoba krim atau mungkin toner atau sabun dari Natasha dan ternyata ada iritasi atau yang lainnya, kita bisa mengklaim itu ke Natasha gitu. Beda dengan yang sebelumnya ya. Lalu yang kedua, pentingnya brand itu bisa digunakan untuk mengurangi resiko. Nah, resiko apa aja sih yang mungkin ada di konsumen? Jadi misalnya nih, kita itu membeli suatu produk. Dalam membeli suatu produk, kita itu bisa menemukan adanya resiko di sini. Tetapi dengan adanya brand, itu kita bisa meminimalkan resiko. Resiko yang bisa kita minimalkan yang pertama yaitu secara fungsional. Jadi contohnya, kita membeli suatu barang yang ada mereknya dan yang tidak. Contohnya yang skincare juga tadi ya. Kalau kita beli Natasha, kita bisa mendapatkan klaim yang sesuai dengan yang diberikan oleh Natasha. Mungkin kalau kita pakai krim itu kita bisa kulitnya lebih cerah, atau mungkin jadi lebih misalnya glowing atau apa. Tapi beda cerita kalau kita beli yang nggak ada mereknya, kita secara fungsionalnya nggak bisa mendapatkan hal itu. Lalu yang kedua itu ada risiko keuangan. Jadi kalau kita membeli barang yang murah nih, lalu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya kita akan
cenderung untuk membeli lagi. Nah, membeli lagi kan berarti kita mengeluarkan uang lebih banyak ya. Padahal seharusnya kan kita bisa membeli yang langsung bagus, mungkin agak sedikit mahal tetapi ya udah terjamin gitu. Tapi kalau kita beli yang harganya murah lalu nggak sesuai, lalu kita beli lagi, akhirnya kita mengeluarkan uang yang double nih. Selanjutnya yang ketiga itu ada resiko waktu. Jadi kita contohnya beli di Shopee atau mungkin di e-commerce, sudah datang produknya tapi ternyata nggak sesuai. Akhirnya hanya membuang-buang waktu. Kenapa nggak kita pesan yang mungkin yang agak lama tetapi dia sudah merek yang sudah kita kenal. Dan yang ketiga itu ada risiko fisik. Nah, ini sudah jelas bahwa kalau kita beli barang yang tidak tahu brandnya apa, itu kita bisa saja mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan gambarnya, misalnya gitu. Ada 2 produk yang dijual di e-commerce, satu murah dan satu mahal. Barangnya memang secara gambar memang sama, tetapi setelah sampai ternyata hasilnya kan berbeda. Nah, itu resiko secara fisik. Dan yang terakhir itu ada resiko secara psikologi, dimana kalau kita membeli barang ternyata nggak sesuai dengan harapan dan kita juga nggak puas, akhirnya ada kayak beban mental sendiri terhadap si konsumen. Kayak tahu gitu mending saya beli produk yang lebih bagus, atau tahu gitu mending saya beli produk yang agak mahal sedikit. Nah, itu faktor resiko dari sisi psikologinya. Lalu ada pentingnya brand, itu bisa mengurangi biaya, hampir sama kayak tadi. Kalau misalnya kita langsung fokus untuk membeli barang yang dengan brand yang bagus, kita tidak perlu mengeluarkan biaya double ketika kita kecewa dengan produk yang murah tadi atau yang nggak ada mereknya. Yang selanjutnya, pentingnya brand itu bisa menjadi simbol bagi konsumen. Contohnya gini, ini ada mobil Mercy nih. Ketika kita melihat orang menggunakan mobil ini, biasanya mereka itu akan cenderung kita analogikan atau kita persepsikan mereka itu orang yang kaya. Atau contohnya pakai motor Harley atau pakai motor moge gitu. Biasanya kalau naik motor yang seperti itu, kayak kesannya itu maskulin atau mungkin sangar atau yang lainnya. Nah, itu sebagai suatu simbol. Atau kita juga misalnya nih kita beli tas yang harganya tuh jutaan rupiah. Nah, itu sama saja menjadi suatu kayak simbol. Dan yang terakhir itu sinyal adanya kualitas. Nah, di sini kalau kita membeli barang dengan harga yang pantas lah atau yang bagus, kita bisa mendapatkan kualitas di sana. Jadi ketika kita beli misalnya nih elektronik, kita biasanya ada garansi 1x24 jam atau dalam 7 hari. Kalau ada kerusakan, akan digantikan dengan barang yang baru. Lalu pentingnya brand yang selanjutnya itu bagi perusahaan. Di sini yang pertama itu sebagai pembeda, jelas ya. Kayak yang sapi tadi. Kita bisa membedakan sapi milik kita dan sapi milik orang lain. Bisa juga kita bisa membedakan coklat yang Cadbury atau coklat yang mungkin Silver Queen atau KitKat, itu bisa beda dengan adanya merek tadi. Lalu yang kedua itu sebagai kekayaan intelektual. Jadi contohnya nih Cadbury itu bisa mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membuat logo yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman mencari nih ada logo dengan warna ungu, biasanya warnanya itu nggak akan ada yang sama, karena mereka biasanya sudah mendaftarkan logo atau merek mereka sebagai kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga itu sebagai aset. Nah, di sini tentu aja ya. Contohnya nih, kita punya brand yang bagus. Kita contohnya Cadbury lagi. Kalau kita beli coklat Cadbury secara terus-menerus, nah sebagai perusahaan itu menjadi aset karena konsumen selalu membeli, selalu loyal. Nah, itu sebagai aset tersendiri bagi perusahaan ini. Yang keempat itu ada pentingnya brand sebagai identitas. Jadi bisa jadi kayak pembeda tadi, bahwa kalau kita beli coklat, kalau misalnya mau beli Cadbury, itu berarti identik dengan warna ungu. Lalu yang terakhir itu ada kepribadian. Jadi kalau misalnya nih kita tadi ya, kalau naik motor yang Harley, kita tuh kayak jadi pribadi yang seolah-olah tuh maskulin, terus juga
kayak keren atau ya cool atau sangar gitu ya. Nah, itu termasuknya di kepribadian dari sisi perusahaan. Lalu pengertian brand itu sebenarnya apa sih? Nah, di sini menurut AMA, jadi American Marketing Association, brand atau merek itu adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk membedakan nih antara penjual satu dan penjual lain dan membedakan pula dari para kompetitor. Tetapi dalam faktanya atau di lapangan, merek itu bukan hanya yang tertulis di atas ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas lagi kenapa brand itu maknanya bisa lebih dari ini. Oke, kita bedakan dulu antara branding versus marketing. Oke, di sini ada contohnya tuh beberapa karikatur dan dia itu berbeda-beda. Nah, gimana caranya setiap orang ini bisa menarik perhatian satu sama lain? Oke, kita ambil kasus yang sedikit. Jadi di sini analoginya, ini ada 2 orang cowok nih. Nah, di sini ada 1 orang cewek. Nah, gimana caranya yang 2 orang cowok ini bisa menarik perhatian si cewek ini? Apa yang harus dilakukan? Oh, mungkin si cowok ini berpenampilan lebih rapi, terus gayanya stylish, menggunakan pakaian-pakaian formal, lalu mudah tersenyum, ramah, sopan, terus juga mungkin wangi atau yang lainnya. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh si laki-laki ini untuk menarik perhatian si wanita itu apakah termasuk dari branding atau marketing? Ternyata dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi itu termasuknya dari branding. Jadi hal-hal yang kita lakukan ibaratnya menjadi versi terbaik kita itu termasuknya dari branding. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah punya temen nih gitu ya, kalau ternyata yang kita lihat selama ini tuh beda dengan yang dia sekarang. Nah, berarti dia sedang membranding diri dia. Lalu bedanya dengan marketing tuh apa? Kalau branding itu cara yang dilakukan untuk membentuk pikiran orang lain tentang diri kita. Jadi bagaimana cara kita membuat diri kita lebih rapi, terus juga lebih baik, jadi versi terbaik kita. Jadi branding itu how to create. Tapi kalau marketing itu how to tell. Jadi bagaimana cara kita menceritakan diri kita. Kan diri kita tadi sudah versi terbaik nih. Nah, gimana caranya kita bisa memberitahukan ke orang lain bahwa diri kita yang sekarang itu sudah versi yang terbaik gitu. Jadi marketing itu cara yang dilakukan untuk memberitahu orang lain tentang dirimu. Nah, makanya dijelaskan di pengertian tadi bahwa brand atau merek itu bukan hanya sekedar nama, istilah, tanda, atau simbol, tetapi maknanya lebih dari itu. Karena contohnya ini tadi, kita bisa membuat versi dari kita atau versi dari perusahaan menjadi sebaik mungkin. Contohnya perusahaan itu sudah melakukan berbagai macam cara, misalnya dari pelayanannya bagus, produknya diperbarui, lalu juga ada misalnya customer service, ada juga dari layanan purna jualnya diperbarui. Nah, itu kan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu marketingnya gimana caranya orang tahu kalau perusahaan kita itu sudah jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu bedanya branding dan marketing. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.